Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Tentu saja kita semua sudah membaca One Piece chapter 1080. Nah, sekarang waktunya sedikit membedah isi yang terdapat di chapter terbaru yang berjudul Pahlawan Legendaris Monkey D. Garp. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Cerita dimulai dengan memperlihatkan cover request dengan judul Kawamatsu dan Hiyori bermain origami bersama dari Akamain Aoi. Pada cover request kali ini kita bisa melihat Kawamatsu dan Hiyori sedang bermain origami. Origami sendiri merupakan permainan kertas seni lipat yang berasal dari Jepang. Ori berarti lipat dan kami berarti kertas. Kericuhan Pulau Bajak Laut. Chapter dimulai dengan memperlihatkan situasi di Hachinosu atau Beehive atau Pulau Bajak Laut, markas besar Yonko Bajak Laut Kurohige. Pada panel pertama, kita saksikan para bajak laut sekutu Yonko Kurohige sedang bersiap untuk membunuh Kapten Koby yang telah kabur dari penjara di Pulau Bajak Laut. Koby sendiri diincar oleh para bajak laut sekutu Yonko Kurohige dikarenakan organisasi Cross Guild sudah memberikan harga buronan untuk kepala Koby senilai bintang 5 atau sebesar 500 juta beri. Bounty yang cukup besar bagi seseorang yang memiliki pangkat kapten, karena kapten angkatan laut yang lain hanya dihargai 1 bintang. Kira-kira 1 bintang ini jika 5 bintang 500 juta beri berarti 1 bintang 100 juta beri. Di saat para sekutu bajak laut Kurohige memulai perburuannya, secara tiba-tiba sebuah tengkorak raksasa yang terdapat di Pulau Bajak Laut berbicara. Orang tersebut adalah Apollo Pizarro, kapten keempat bajak laut Kurohige. Pizarro sendiri meminta para bawahannya untuk tidak membunuh Koby, tapi membawa Koby hidup-hidup. Berpindah ke sisi lain, Pulau Bajak Laut, kita pada akhirnya melihat kembali Kapten Koby yang sebelumnya telah diculik oleh bajak laut Kurohige pada pertempuran di Amazon Lily pada chapter 1059. Saat ini, Koby tampaknya sedang berusaha menyelamatkan para tahanan lainnya. Di sini kita bisa melihat Kapten Koby menjadikan dirinya sebagai umpan agar para tahanan bisa kabur dari Pulau Bajak Laut. Kekuatan mengerikan Kapten Titans Yonko Kurohige. Sementara itu, di lokasi lain, tepatnya di dalam tengkorak raksasa Pulau Bajak Laut Hachinosu, para kapten kapal bajak laut Yonko Kurohige sedang berkumpul menyaksikan semua kerusuhan yang terjadi. Di sana kita bisa melihat kapten kapal kedua, pendekar pedang Shiryu Sang Hujan, pengguna buah iblis Suke no Mi, sedang berbicara dengan kapten kapal keempat bajak laut Kurohige, Raja Korup, Apollo Pizarro, pengguna buah iblis Island no Mi. Shiryu meminta agar Pizarro menangkap Koby dengan kekuatan buah iblis miliknya. Namun Pizarro menolak dan mengatakan dia tidak ingin melakukannya karena itu akan menimbulkan kerusakan yang besar. Sementara itu, Vasco Sud, kapten kapal ke-8 bajak laut Kurohige, bersedia untuk datang ke sana. Vasco Sud mengatakan kalau dia akan membakar kota. Para tahanan tidak akan bisa kabur, namun Pizarro langsung marah dan meminta Vasco Sud agar tidak menimbulkan kebakaran besar karena mereka baru saja memperbaiki dermaga Rocky. Di sini kita mengetahui jika Vasco Sud, kapten kapal ke-8 bajak laut Kurohige, merupakan pengguna kemampuan buah iblis Sake no Mi. Lalu kita juga menyaksikan kapten kapal ke-7 raksasa San Juan Wolf, pengguna buah iblis raksasa no Mi, sedang tertidur atau mabuk akibat efek buah iblis Vasco Sud. Sebelum berlanjut, Marga Anime ingin membedah sedikit tentang kekuatan buah iblis kapten kapal bajak laut Kurohige atau Kapten Titans dari Yonko Kurohige yang baru diungkap di chapter 1080. Pertama, kapten kapal keempat Raja Korup, Apollo Pizarro. Pada chapter 1080 akhirnya kita mengetahui kekuatan buah iblis milik Apollo Pizarro, yaitu Island Fruit atau Shima no Mi. Shima berarti pulau.
Buah iblis yang membuat penggunanya bisa berubah menjadi sebuah pulau. Buah iblis Pizarro ini cukup hebat karena dia mampu mengendalikan seisi pulau sesuai keinginan dia sendiri. Dia bisa menciptakan gempa, membuat golem sesuai elemen yang terdapat pada pulau tersebut menjadi batu, memindahkan objek-objek yang terdapat pada pulau tersebut. Lebih hebat dibandingkan buah iblis isi-isi Nomi milik Pika. Kedua, buah iblis Vascosud, kapten kapal ke-8. Vascosud sendiri pengguna buah iblis Gluk-Gluk Fruit atau Sake-Sake Nomi atau Gabu-Gabu Nomi, yang mana gabu berarti minuman keras. Buah iblis yang memberikan kemampuan memanipulasi minuman keras menjadi sebuah gelembung dan bisa digunakan sebagai senjata yang bisa ditembakkan kemana saja. Buah iblis yang cukup berbahaya, namun buah iblis ini tidak akan berfungsi jika seseorang adalah pecandu minuman keras seperti Roronoa-Zoro dan Nami, karena mereka tentu saja tidak akan mabuk akibat Sake-Sake Nomi. Yang ketiga, buah iblis Sanzuan Wolf, kapten kapal ke-7. Wolf sendiri pengguna buah iblis Giant Fruit atau Deka-Deka Nomi. Deka berarti memperbesar. Buah iblis yang memberikan kemampuan penggunanya mengubah ukuran tubuh menjadi raksasa, lebih besar dibandingkan ukuran raksasa Elbap. Sanjuan Wolf merupakan karakter tertinggi dan terbesar di One Piece. Dengan ukuran sebesar itu, dia menjadi petarung yang hebat dengan memanfaatkan tubuh besar miliknya. Menarik untuk ditunggu penampilan kekuatan mereka ketika bertarung nantinya. Menurut kalian, buah iblis yang mana yang paling overpower di antara 3 buah iblis yang disebutkan di atas? Dan yang menariknya lagi, ketiga komandan kapal atau Kapten Titans Kurohige yang diperkenalkan kekuatannya di chapter kali ini memiliki julukan sesuai dengan buah iblisnya masing-masing. Apollo Pizarro sebagai Island Man atau manusia pulau, Vascosud sebagai Liquor Man atau manusia minuman keras, Sanjuan Wolf sebagai Giant Man atau manusia raksasa, dan juga satu lagi selain ketiganya yaitu Shiryu sebagai Invisible Man atau manusia tak terlihat. Mantap! Rencana Marshal D. Teach. Berpindah ke lokasi tempat Kapten Koby berada, kita bisa menyaksikan Koby saat sekarang ini berusaha kabur dari bajak laut sekutu yang berusaha menangkap dirinya. Di sini tampaknya Koby tidak bisa melakukan apapun karena dia dalam kondisi diborgol. Di saat Kapten Koby berusaha untuk kabur dari bajak laut, kita diperlihatkan dengan sebuah flashback atau kilas balik ketika pertama kali Koby ditangkap oleh Yonko Kurohige. Pada kilas balik tersebut kita mengetahui alasan kenapa Koby diculik oleh Teach atau Kurohige pada chapter 1059. Hal tersebut dikarenakan Kurohige ingin menjadikan Koby bahan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia agar dia bisa membuat Hachinosu atau Beehive atau pulau bajak laut menjadi sebuah negara yang diakui pemerintah dunia, sehingga dirinya bisa menjadi seorang raja atau Raja Kurohige. Dengan pernyataan Teach atau Kurohige tersebut mengingatkan marga anime dengan impian dari bajak laut legendaris yaitu Kapten Rock D. Sebek, seorang yang berniat menjadi raja dunia. Namun pernyataan Teach atau Kurohige tersebut dibantah oleh Koby. Koby mengatakan jika dia adalah anggota SWORD, sehingga hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Di saat Kurohige dalam keadaan bingung maksud tentang SWORD, kita bisa melihat mantan Admiral Aokiji alias Kuzan berbicara menjelaskan kepada Kurohige tentang apa itu SWORD. SWORD sendiri adalah angkatan laut yang bisa bergerak menentang seorang Yonko tanpa meminta izin atasannya. Namun terdapat sebuah konsekuensi ketika seorang angkatan laut tergabung dalam organisasi SWORD. Setelah mereka bergabung, semua tindakan mereka bukan lagi tanggung jawab angkatan laut. Mereka bisa dipecat kapan saja kalau tindakan mereka merugikan. Dari pernyataan Aokiji tersebut dapat disimpulkan orang-orang yang tergabung dalam organisasi SWORD merupakan orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, seperti contoh Disdrake. Disdrake merupakan anggota SWORD yang bergerak sendirian di negeri Wano Kuni, menyusup ke dalam bajak laut Yonko Kaido. Hingga saat ini pun nasib Disdrake tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Kemudian setelah Kurohige mendengar pernyataan dari Aokiji, Kurohige akhirnya paham tentang apa itu SWORD
Namun Kurohige tidak merubah rencananya karena Kurohige merasa selama Koby disebut pahlawan, pihak angkatan laut tidak bisa menghiraukan keberadaan Koby, sehingga Kurohige tetap mengurung Koby sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita juga melihat sebuah kilas balik lain ketika Kapten Koby dipenjara. Di saat Koby dipenjara secara kebetulan, dia bertemu dengan Perona, salah satu anggota bajak laut Gekko Moria. Kedatangan Perona di Pulau Bajak Laut atau Hachinosu berniat untuk membebaskan Gekko Moria. Itu artinya Gekko Moria terakhir kali diperlihatkan pada chapter 925 telah menolak tawaran Kurohige untuk bergabung dalam bajak laut Kurohige, sehingga penolakan tersebut membuat dirinya harus dipenjara di Pulau Bajak Laut. Diketahui di sini alasan Koby bisa kabur dari penjara dikarenakan Perona membantu dirinya menjadi umpan, sehingga Perona bisa membebaskan Moria dari penjara terdalam. Berdasarkan pernyataan Perona tersebut, bisa diasumsikan penjara di Pulau Bajak Laut memiliki tingkatan. Marga anime berspekulasi jika Moria saat sekarang ini dipenjara dengan salah satu anggota Rock, yaitu Ochoku, yang dikalahkan Kurohige ketika mengambil alih Pulau Bajak Laut. Sebelum berlanjut ke pembahasan chapter, marga anime ingin membahas sedikit tentang kapten kapal bajak laut Yonko Kurohige yang datang ke Pulau Egghead pada chapter 1079. Seperti yang diketahui, di Pulau Pemenang atau Winner Island saat sekarang ini, Kurohige, Burgess, Van Augur, dan Doki sedang bertempur melawan bajak laut Hati yang dipimpin oleh Trafalgar di Waterloo. Pada chapter ini kita juga mengetahui karakter yang menjaga Hachinosu atau Pulau Bajak Laut. Mereka adalah Shiryu, Pizarro, Vasco Sud, dan San Juan Wolf. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kapten kapal bajak laut Yonko Kurohige yang datang ke Egghead adalah Kuzan, Lafitte, dan Katarina Devon. Kedatangan Aokiji ke Egghead seperti sebuah paralel, mengingat Ohara dan Egghead memiliki kemiripan yang sama, menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Penyerbuan organisasi SWORD. Kembali ke cerita utama, di saat Koby sedang berusaha melarikan diri dari kejaran bajak laut, secara tiba-tiba angkatan laut datang menyerang pelabuhan Pulau Rocky, sehingga Koby menyadari para angkatan laut datang menyelamatkan dirinya. Lalu kita berpindah ke lokasi pelabuhan. Kita bisa melihat beberapa angkatan laut yang cukup tangguh menyerang para bajak laut sekutu Yonko Kurohige. Di saat pertarungan berlangsung, salah satu dari angkatan laut tersebut dikalahkan sehingga kepalanya terpotong. Namun siapa sangka angkatan laut tersebut hanyalah sebuah golem yang berasal dari tanah liat. Angkatan laut yang kalah tersebut adalah golem ciptaan dari Rear Admiral Angkatan Laut, anggota SWORD dengan nama Prince Grus atau Pangeran Grus, pengguna buah iblis Go Go Fruit atau Gunyo Gunyo Nomi. Gunyo berarti tanah liat, yaitu buah iblis manusia tanah liat. Sebuah buah iblis yang membuat penggunanya mampu menciptakan golem menyerupai manusia, sebuah kekuatan yang sangat hebat. Prince Grus merupakan karakter yang diperlihatkan pada chapter 1061 ketika Helmeppo dan Hibari meminta dirinya untuk menyelamatkan Koby, dan juga dia pernah terlihat di cover story Perjalanan BG. Kita juga melihat anggota SWORD lainnya yang saat ini sedang berhadapan dengan para bajak laut. Dia adalah Rear Admiral anggota SWORD Kujaku, penasehat besar Suru, pengguna buah iblis Whiff Whiff Fruit atau Muchi Muchi Nomi. Muchi berarti cambuk, membuat dirinya menjadi manusia cambuk. Kujaku yang merupakan cucu dari Suru memiliki kekuatan yang cukup unik, yaitu manusia cambuk yang bisa membuat dirinya mampu menggeser bangunan besar dengan cambuk miliknya. Kujaku juga diperlihatkan bersama Prince Grus pada chapter 1061. Berlanjut di lokasi lain tempat Koby berada, kita bisa melihat Koby diselamatkan oleh Komandan Hibari, seorang anggota SWORD sekaligus seorang penembak jitu.
Hibari sendiri merupakan seorang penembak yang menggunakan peluru bunga milik Dr. Vegapunk, sebuah ciptaan Dr. Vegapunk yang bisa kita lihat pada cover story chapter 1073. Sebuah peluru bunga yang mampu membuat peluru musuh menjadi bunga, sebuah kekuatan atau kemampuan yang cukup unik dan juga lucu. Dengan diperlihatkannya penyerbuan anggota SWORD ke Pulau Bajak Laut Hachinosu atau Beehive, itu artinya sudah ada 6 karakter yang dikonfirmasi tergabung dalam organisasi SWORD. Dia adalah Kapten Koby, Disk Drake, Rear Admiral Prince Cruz, Rear Admiral Kuzaku, Komandan Hibari, dan Komandan Helmeppo. Berdasarkan hal tersebut, marga anime juga berspekulasi jika Smoker, Hina, Monkey D. Garp, Fujitora juga merupakan karakter yang tergabung dalam organisasi SWORD. Menarik ditunggu aksi dan kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Pahlawan Angkatan Laut. Di saat para anggota SWORD telah datang menyerbu Pulau Bajak Laut dan mengamankan posisi Koby, kita bisa melihat Monkey D. Garp datang ke Pulau Bajak Laut dengan cara menerbangkan kapal perang miliknya. Kita juga bisa melihat Helmeppo dan Tashigi juga ikut bersama Monkey D. Garp. Dengan kehadiran Garp membuat bajak laut sekutu Yonko Kurohige ketakutan sampai-sampai mereka semua berniat melarikan diri karena sosok yang muncul adalah pahlawan legendaris Monkey D. Garp. Shiryu dan Vasco Sud menyaksikan kedatangan Garp yang spektakuler sampai-sampai Vasco Sud mengatakan tidak ada jalan untuk kabur dari sini. Berlanjut ke cerita, di saat kapal perang telah mencapai ketinggian yang pas dengan pusat kota dari Pulau Bajak Laut Hachinosu atau Beehive, Monkey D. Garp melompat dari atas kapal lalu berkata, "Apakah kalian sadar siapa yang kalian culik? Koby adalah masa depan angkatan laut. Bukan cuma itu, Koby adalah murid kesayanganku." Lalu Monkey D. Garp melancarkan serangan pukulan Hausoku Haki level atas yang sangat besar dengan nama Galaxy Impact. Sebuah serangan besar yang menciptakan shockwave raksasa. Dampak dari serangan tersebut menghancurkan seluruh kota. Sebuah serangan berskala besar, bahkan bisa dikatakan lebih besar dari Gura-Gura Nomi milik Shirohige. Dengan diperlihatkan kekuatan Monkey D. Garp untuk pertama kalinya pada chapter 1080, membuat Monkey D. Garp secara resmi dikonfirmasi sebagai pengguna Hausoku Haki, sama seperti cucunya Monkey D. Luffy. Kita bisa melihat pukulannya dengan shockwave menghasilkan kilatan hitam raksasa. Sebuah pukulan yang sangat hebat. Tidak mengherankan, Monkey D. Garp pada chapter 574 berkata kepada Sengoku, "Terus tahan aku, Sengoku. Kalau tidak, aku akan membunuh Sakazuki." Dari pernyataan Monkey D. Garp tersebut dan diperlihatkannya kekuatannya pada chapter 1080 mengkonfirmasi jika Akainu bisa saja mati kalau dia benar-benar bertarung melawan Monkey D. Garp pada saat itu. Inilah kekuatan dari seorang pahlawan angkatan laut, seorang rival dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sungguh kekuatan yang mengerikan, dan lihat seberapa besar kekuatannya. Jika saja dia tidak ditahan oleh Sengoku pada insiden Marineford, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan Marineford Leo. Sebelum menutup pembahasan kali ini, marga anime ingin bertanya kepada kalian, apakah Monkey D. Garp akan menang melawan 4 kapten kapal atau 4 kapten Titans bajak laut Yonko Kurohige yang saat ini ada di Hachinosu, yang memiliki kekuatan buah iblis yang cukup hebat juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Baik, sekian dulu dongeng kita pada kali ini. Dan kembali kabar terakhir yang mungkin menyesakkan hati. Namun Oda Sensei harus rehat agar beliau tetap sehat hingga dia bisa menamatkan cerita yang kita cintai ini. Selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini.
Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian